tidak diatasi, orang Papua akan tinggal sejarah. Maka satu hari orang Papua asli punah, Papua akan tetap ada. Tanah Papua, sebuah pulau yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Papua yang luas dengan sumber daya alam melimpah itu dimiliki oleh ratusan suku-suku asli. Tanah besar itu telah terbagi dalam suku-suku asli tersebut. Batas antar suku telah jelas secara turun-temurun. Terlepas dari pencaplokan tanah dan kekayaan alam Papua melalui investasi dari luar, sesungguhnya tidak ada tanah kosong di tanah Papua. Kekayaannya telah, sedang dan akan terus dikuras habis. Manusianya, manusia Papua, menurut Pendeta Daniel Alexander, akan punah dan dikuasai oleh orang luar, kaum migran. Video ini menghadirkan pernyataan Pendeta Daniel Alexander tersebut. Sebelum kita mendengarkan pernyataannya, siapakah Pendeta Daniel Alexander? Daniel Alexander adalah seorang pendeta asal Indonesia, keturunan Tionghoa. Ia lahir di Surabaya dan hidup untuk Papua sejak 17 Juli 1995. Ia adalah pendiri Yayasan Pesat di Nabire, Papua. Sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan berpola asrama. Pada tanggal 17 Juli 2024, Daniel Alexander merayakan 29 tahun pelayanannya di Papua. Dengan penuh dedikasi, ia telah memberikan kontribusi yang berharga bagi masyarakat Papua, melalui karya dan pelayanannya yang tulus, selama bertahun-tahun. Prioritas program Yayasan Pesat Nabire di Papua dan Papua Barat mencakup 3 sektor, yaitu sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak. Program-program dalam ketiga sektor ini dilakukan melalui 4 pendekatan yaitu pengembangan transformasional, pendidikan berkualitas berkelanjutan, pengembangan karakter, literasi, numerasi dan advokasi. Kurang lebih 25 tahun ini, Pendeta Daniel Alexander mencetak sejumlah anak Papua menjadi dokter, pilot, pengusaha, insinyur, politisi, dan sarjana di berbagai latar belakang ilmu. Pendeta Daniel Alexander menyebut, dirinya adalah hanya alat yang dibawa oleh Tuhan ke tanah Papua dari kehidupan yang enak dan serba lengkap di luar negeri. Mari kita simak, apa yang membuat orang Papua yang mendiami tanah besar. Tanah Papua itu akan punah dan dikuasai oleh orang luar, kaum migran. Jadi kalau kita yang di Papua ini tidak mau merubah pola pikir kita, masih pakai pola pikir hukum rimba, hukum adat, percaya Papua akan punah. Maaf, sudah kekacauan terus terjadi, sakit penyakit di Papua belum teratasi. Ingat, 3 penyakit yang mematikan, 3-tiganya ada di tanah Kristen ini. Saya ulangi, 3 penyakit yang mematikan, 3-tiganya ada di tanah Kristen. 1 HIV/AIDS, ngeri. 2 TBC, 3 malaria. Kalau hal ini nggak bisa diatasi, jangan tersinggung saya bicara ini. Kalau 3 hal ini, penyakit ini, karakter nggak bisa diatasi, saya tanya, suatu hari orang Papua akan punah nggak? Jawab dong. Karena penyakit. Nah, jadi sebelum saya ke Papua, saya tuh punya kebiasaan. Setiap kali saya sampai ke daerah baru, ya ini agak aneh ya, mau diikuti boleh nggak juga nggak apa-apa. Saya pasti minta diantar ke kuburan dulu, gara-gara hukum Musa ini. Dan saya lihat di batu nisan itu umur berapa rata-rata penduduk negeri itu meninggal. Saudara, ketika pertama saya tiba di Jayapura April 90, bahkan tahun 90 itu masih satu provinsi Papua ini, dari statistik yang didapat di pemerintah pusat, bayi lahir selamat itu 40%, berarti 60% itu meninggal. Saya nggak dokter sana, kenapa begitu parah? Nah, belum tahu saya. Dan hidup yang tidak sehat dan banyak faktor lain, maka itu kematian bayi lahir cukup tinggi, kematian ibu melahirkan juga cukup tinggi. Sudah tahun 2024 data yang terakhir saya lihat, perubahannya nggak terlalu signifikan, nggak terlalu drastis.
Jadi sampai hari ini dari 38 provinsi di Indonesia, maka 6 provinsi Papua ini yang masih memegang rekor kematian bayi lahir tetap paling tinggi di antara 32 provinsi yang lain. Bayangkan, kalau ini nggak di atas, orang Papua akan tinggal sejarah. Kalau tidak ada lagi orang Papua, misalnya karena tidak ada perubahan secara pola pikir, secara hidup sehat, semuanya itu, dan masih memegang hukum rimba daripada hukum formal, saya tanya, Papuanya masih ada nggak pulau ini? Tolong jawab. Nah, ini harus disadarkan untuk semua orang Papua asli. Jangan mentang-mentang saudara pemilik tanah ini, tapi kalau pemilik tanahnya pun nggak bisa bertanggung jawab dan merusak diri sendiri, maka sabari orang Papua asli punah, Papua akan tetap ada. Dan istilah ini para pendatang yang akan memimpin. Jangan salahkan. Sebelum kami sampai Nabire, kami ada di Biak. Saya nggak akan lupa peristiwa menyedihkan. Pimpinan Garuda Indonesia penerbangan itu namanya Bapak Alfred Kesaulian, orang Kristen. Saudara, suatu saat Pak Kesaulian ini cerita kepada saya pas saya ada di bandara. Belum pernah saya mimpin sebuah maskapai penerbangan. Dalam seminggu Pak, rata-rata 2 jenazah itu datang dari Jawa, dari Makassar ke Biak. Saya nggak ngerti maksudnya jenazah kenapa. Dengar ya saudara. Ternyata enggak beda jauh dengan Nabire. Jenazah pemuda-pemudi Papua yang orang tuanya berjuang, jual tanah, jual babi untuk membiayai kuliah anak-anak ini ke Jawa. Ternyata 30% mereka pulang hanya bawa nama karena mati di sana. Kalau nggak karena sakit, karena kecelakaan, karena pembunuhan. Karena kalian betul saudara. Berapa lama saya di Biak, selalu melihat ada jenazah datang. Nah yang buat Pak Kesaulian nggak tahan adalah ketika keluarga korban harus menjemput jenazah itu di bandara, itu terdengar tangisan cerita. Coba data, berapa persen yang pulang lulus dengan sarjana? Berapa yang berapa gagal? Hal kedua, kalau nggak meninggal, maaf, pulang bawa anak, nggak bawa ijazah, betul atau tidak? Ini menyedihkan sekali. Waktu itu tahun 90-an awal, Bupati Biak masih Pak Biak. Saya nggak tahu ada keluarganya nggak di sini. Nah, berapa kali saya ikut acara-acara pemerintah. Saya masih ingat Pak Biak berkata berkali-kali, "Hei orang Biak, jangan jual tanahmu kepada pendatang, karena banyak sekali orang-orang Papua yang jual tanah, nggak mikir anak cucu." Sampai kalimat ini yang Pak Bupati Biak katakan waktu itu, kalian mikir kalau semua tanah kalian jual, nanti anak cucu kalian tinggal di laut sana. Karena orang Papua nggak punya tanah lagi di Biak.